Oke, Sobat Waras. Haleluya, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Jangan lupa ya, subscribe Pavel 88 Channel. Share, like, komen. Ya, video ini dikhususkan untuk orang yang mau berpikiran waras. Jika Anda bukan orangnya, skip aja. Biar gak menambah dosa dan sakit hati. Oke? Salam waras. Ya, Sobat Waras, terima kasih ya untuk kesetiaan Anda semua. Menantikan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih untuk Supatiki, ya, Caca, ya, salam waras, ya. Yesus jalanku, ya, salam waras ya. MUI aja yang dihancurkan, MUI bukan ulama tapi provokator dan teroris ya. Ya, cek mic dulu ya, apakah suara saya bagus? Bisa dikonfirmasi ya, sobat ya. Ya, memang resiko tinggal di kampung begini ya, gitulah ya, jaringannya ini agak kurang beres ini ya. Bung Magnus, salam waras. Ya, Silalahi Raja, salam waras, terima kasih. Onde-onde, salam waras ya. Salam salam. Yang harus dihancurkan itu si Abbas. Oke. Kuko Gemes ya. Gimana suara saya aman ya? Oh, mantap ya. Oke. Ya, Pak William Johnson ya. Salam, salam waras ya. Salam sehat. Oke. Terima kasih Pak Silalahi Raja untuk konfirmasinya. Mantap ya. Iya, ini terkait dengan adanya museum ya, museum Holocaust ya, Yahudi di Sulut atau di Sumatera ya. Lalu dari MUI mengatakan untuk hancurkan museum itu. Ya saya juga nggak bisa pikir apa sih yang membuat mereka begitu sensitif ya. Ya bahkan, MUI katakan bahwa hal tersebut ya, museum Holocaust ini katanya, di Minahasa ini melukai masyarakat Palestina. Ya mereka terlalu memikirkan perasaan masyarakat Palestina, tapi mereka tidak pernah memikirkan ya perasaan, eee, minoritas Indonesia ini yang selalu menjadi sasaran ya teror, dari kelompok-kelompok iblis itu ya. Ya, bagaimana gereja dipersekusi, tapi mereka diam-diam aja, santai-santai aja. Ya mereka lebih mengutamakan perasaan orang di luar sana ya, yang sebenarnya persoalan di sana pun tidak jelas ya. Ya, ini Sobat Waras menarik ya. Holocaust ini merupakan ya suatu peristiwa ya, peristiwa yang, telah, menghabisi sekitar 6 juta jiwa ya, orang-orang Yahudi di Jerman oleh, eee, rezimnya Nazi ya, yaitu si Hitler itu ya. Ya, ini kita simak dulu ya, museum oke. Mudah-mudahan saya share screen, suara saya tetap aman. Kalau suara saya nggak aman, langsung komentar ya. Iya, kita lihat dulu ini. Oke, cek cek, aman ya? Biasanya kalau share screen dia error ini. Ya, Sobat Waras, ini, ya, Museum Holocaust ya di Minahasa. Ini ada di Minahasa ini ya. Ini berani ada di Jawa ini udah hancur ini, nggak perlu ini ya, udah pada hancur duluan ini ya, digeruduk massa ya. Tapi syukurnya di Minahasa, karena Minahasa ini termasuk daerah yang mayoritas, Kristen dan sangat-sangat toleransinya sangat tinggi ya. Ya, ini, MUI sebut lukai masyarakat Palestina. Bahkan dalam kesempatan lain, ya, MUI, menyuruh ya supaya ini ya, ya, ada Museum Holocaust Yahudi di Sulut. MUI, ya suruh hancurkan ya. Otak mereka itu sukanya hancurin, hancurin, gitu-gitu aja ya. Saya juga itulah kalau otaknya hancur ya memang begitu. Kerjaannya suka hancur-hancurin aja. Ya kita simak dulu ya informasi yang ini.
Oke, nanti kita akan simak juga bagaimana, wakil gubernur Sumatera, Sumut, buka suara ya tentang hal ini ya. Oke, ini, Museum Holocaust di Minahasa, MUI sebut lukai masyarakat Palestina. Emangnya ada, apa hubungannya gitu kan? Oke lah. Manado Post 2 Februari 2022 ya, ini baru dimuat, tadi ya, pukul 16.28. Iya, manadopost.id, hadirnya Museum Holocaust ya, Asar Hasamayim ya Sinagog Minahasa di Kelurahan ya Rerewokan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa mendapat kritik dari Majelis Ulama Indonesia ya dari MUI ya. Alasannya keberadaan museum tersebut melukai masyarakat Palestina. Ya, kok bisa-bisanya ya melukai masyarakat Palestina sedangkan orang Palestina hidup berdampingan dengan orang Israel di sana ya. Ya cuma memang, Palestina itu ada lagi, gerakan Hamas itu ya, mereka lah yang suka cari gara-gara dengan Israel dan itulah yang dibombardir oleh Israel ya, sedangkan orang Palestina itu ya mendapatkan airnya dari Israel loh. Kalau Israel putuskan, jaringan air ke sana ya mati orang Palestina nih ya. Tapi Indonesia kok sensitifnya luar biasa padahal nggak ada buat apa-apa untuk Palestina, ya. Saya mohon ya Pemda bersama dengan masyarakat di sana, MUI dan ormas dan kekuatan sivil ya, society harus bangun sensitivitas juga, karena ini melukai masyarakat Palestina. Jelas Sudarnoto pada Rabu tanggal 2 bulan 2 ya, melukai hati Palestina. Ia kaget dengan adanya museum tersebut. Sudarnoto pun menyoroti konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Nah, yang kita tahu ya, konflik ini sudah berbicara politik ya. Ini berbicara politik semua ini dan, eee, pemberitaannya ini ya banyak yang tidak seimbang. Hanya kalau di Indonesia ini ya hanya memberatkan kepada orang Israel. Ya padahal orang Palestina juga jahat-jahat orangnya ya. Baginya sejak tahun 1948 sampai saat ini persoalan di Palestina tak kunjung terselesaikan karena lagi kan langsung disebut karena ulah Israel. Ya, inilah ya saya bilang karena apa? Memang, eee, tidak bisa objektif dalam melakukan pemberitaan karena memang pada dasarnya kebencian kepada Israel itu sangat luar biasa ya dari mereka ini. Sionisme ini sama jahatnya dengan Holocaust Nazi, ya. Ini tidak bisa ditolerir. Atas kejahatan Sionisme itu juga Israel seharusnya diseret ke pengadilan internasional, ujarnya. Siapa lu ya? Karena Indonesia sebagai negara dan bangsa pembela Palestina sejak lampau, kok jadi tempat peringatan Holocaust, ya? Dan ini museum terbesar di Asia Tenggara, kata Sudarnoto. Pertanyaan saya, apakah nggak boleh kita pelajari sejarah gitu loh? Lewat museum-museum itu kan kita bisa tahu sejarah, oh ternyata kejadiannya seperti ini. Menurut saya nggak ada salahnya. Kok kenapa harus kejang-kejang ya kan? Tanya itu, Sudarmoto menilai pembangunan museum ini kemungkinan akan jadi momentum bagi para pemain politik di tingkat global maupun di Israel. Otak lu aja itu ya, yang suka menggunakan, apa ya, identitas agama untuk, bermain politik ya. Ya. Menurutnya mereka akan semakin meyakinkan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya saya sih setuju ya. Supaya Indonesia itu bangunlah, karena ketika Anda bangun diplomati dengan Israel ya ada banyak keuntungan. Ya Anda bisa berbicara dengan baik ya, melobi dengan Israel supaya ayo, di Palestina itu tolonglah, ya kan. Ini nggak ada hubungan dengan Israel, bagaimana Anda bisa mendamaikan Palestina dengan Israel? Kan nggak nyambung, ya kan? Ya, saya tahu teman-teman Yahudi di Minahasa anti Sionisme, tapi itu bukan untuk kepentingan Sionis juga katanya. Ya orang kan museum itu kan ya hanya orang belajar untuk perbandingan saja ya kan. Ya kenapa harus tidak boleh gitu loh? Namanya orang mencari ilmu pengetahuan kan nggak ada masalahnya sebenarnya. Kenapa, MUI, kejang-kejang? Apakah MUI nggak ada kerjaan lain? Ya, ya nggak ada urusan dengan Palestina dan Israel urus negara sendiri, ya jangan ngurus orang lain. Ya, MUI urus dulu tuh banyak,
ustad-ustad cabul itu loh. Ya, Habib-habib cabul itu banyak loh, itu diurusin dulu dong. Karena apa? Santri-santriwati Anda hancur dihabisin sama mereka itu ya. Aduh, masa depan mereka hancur direbut ya. Malah lu urus yang hal-hal yang aduh, malas lah gue baca komentar itu ya. Ya, lalu ya sobat waras ya yang ingin, join ya bisa langsung masuk ya, saya kasih linknya ya. Ya, ya selanjutnya ini sobat, kita lihat ya, ini, selain, katanya melukai hati, Palestina, bahkan MUI juga mengatakan ada museum Holocaust Yahudi di Sulut, ya. One Team MUI hancurkan, oh ganas ya. Ini berani ada di Jakarta ini udah hancur ini, nggak pakai lama ini ya. Ini dimuat 1 Februari 2022 ya. Ah, oke oleh ini baru. Ini kemungkinan ini foto peresmian ya, peresmian, Holocaust Yahudi ini ya. Ya. Ya wakil, ketua Dewan Pertimbangan. Oh, ini wakil Dewan Pertimbangan loh. Ya. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Wati MUI, ya Mahyidin Junaidi mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Saat tahu ada museum Holocaust Yahudi di Sulawesi Utara, dia langsung meminta pemerintah untuk menghancurkannya. Oh, enak aja lu main hancur-hancur. Otak lu tuh yang dihancurin ya. Ah, baginya keberadaan museum tersebut adalah pelanggaran konstitusi. Ya, lagi-lagi bawa konstitusi ya. Emangnya ada larangan di konstitusi Indonesia? Oh, dilarang keras untuk membangun Holocaust Yahudi? Ya kalau nggak ada ya nggak usah bacot lah, ya kan? Nggak usah bikin-bikin gitu loh, ya. Hal ini dia ungkapkan hari Senin ya, hari Selasa ya, hari ini Selasa, tanggal 1 bulan Siam. Ya, Muhyiddin menganggap ya bangunan ini nggak penting dan justru bisa memicu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Lagi-lagi ya, padahal di Minahasa aman-aman aja itu. Kenapa Anda mengatakan ini membawa kegaduhan? Ya bilang aja ini membawa kegaduhan bagi MUI ya dan para antek-anteknya, ya kan gitu aja, nggak usah mengatasnamakan masyarakat dong. Aduh, masyarakat yang mana ini? Ya, pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan tegas dan menghancurkan bangunan museum tersebut karena itu bentuk provokatif, ya tendensius dan menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat, ungkap ya Muhyiddin. Aduh susah ya, inilah kenapa tidak berkembang karena nggak mau belajar. Kita kan perlu juga belajar sejarah peradaban manusia seperti apa, harus luas wawasan dong ya. Sebaliknya ya Muhyiddin justru menyarankan pembangunan museum lain seperti itu menunjukkan kebiadaban penjajahan Belanda atau kebiadaban Israel terhadap bangsa Palestina. Nah, soal idenya membangun museum yang terakhir disebut, Muhyiddin menganggap hal ini bisa jadi simbol dukungan Indonesia terhadap Palestina agar bisa merdeka dari Zionis. Wah, lagi-lagi jadi katanya mendingan buat museum yang apa namanya menggambarkan kebiadaban Israel kepada Palestina. Ini kan sudah ada tendensius kebencian yang luar biasa ini ya manusia ini ya. Ya, lalu, museum ini katanya terungkap karena unggahan Dubes Jerman. Jadi Dubes Jerman pun ikut meresmikan ya, museum ini ya. Museum Holocaust Yahudi di Sulut ini adalah yang kali pertama di Indonesia. Nah, keberadaannya terungkap justru dari unggahan Duta Besar Dubes ya Jerman untuk Indonesia, Ina Lapel. Tepatnya di, akun Twitter ya, @german Jaka ya. Lokasi museum ini ada di Minahasa, Milenes ya, Milens dan diresmikan hari ini tepat di hari peringatan Holocaust Internasional. Kalau, Wati MUI nggak suka dengan keberadaan museum ini, bagaimana dengan pemerintah dan warga di Sulawesi Utara? Nah, Wakil Gubernur ya Sulut, Stephen, Kondou justru mengapresiasinya. Jadi Wakil Gubernur mengapresiasi dan masyarakat di sekitarnya nggak ada masalah tuh ya. Apresiasi yang tinggi atas dibangunnya
gedung museum pertama di Asia Tenggara. Wow, di Asia Tenggara loh, di Tondano, Minahasa. Ini menjadi catatan sejarah, ungkap Stephen tak kala menemui Ina Lepel di kantor Gubernur Sulut pada Jumat 28 Januari 2022 lalu. Stephen menyebut keberadaan museum ini ya Sulut sudah tepat ya dan semakin membuktikan kerukunan antar umat beragama di Sulut memang benar-benar terjadi. Jadi alasan gubernur ini ya menunjukkan Sulut itu penuh dengan toleransi, penuh dengan kedamaian ya, bukan justru memprovokator ya kan. Seperti MUI ini ya, kebencian kepada Israel luar biasa ya. Ini sebenarnya sudah ini ya, sudah provokatif menurut saya ya. Menariknya, Dubes Jerman saat itu juga mengungkap negara ini bakal melakukan kerjasama investasi dengan provinsi yang wilayah lautnya berbatasan dengan Filipina tersebut. Ya, omong-omong ya, Milenes ya, Holocaust alias pembantaian etnis Yahudi dilakukan Nazi pada masa Perang Dunia II, setidaknya 11 juta orang Yahudi di Eropa tewas. Bukan 6 juta ya, 11 juta ya, oleh aksi ini. Enggak hanya di Jerman, sejumlah negara pun melakukan peringatan Holocaust. Ya, Milens ya. Omong-omong, kamu setuju enggak dengan adanya museum Holocaust Yahudi di Sulut ini? Ya, aku sih yes ya. Aku sih setuju. Ya, kawan-kawan setuju enggak ini? Berikan komentar dong bagi yang setuju ya. Bagi yang tidak juga boleh berikan komentar ya. Ya, luar biasa kehidupan beragama yang diperlihatkan oleh warga Sulawesi Utara yang semakin dewasa alias semakin rukun, saling memahami, hormat buat warga Sulawesi Utara. Ya, bravo dulu dong ya. Si Mujahidin Kadrun So Usil datang aja ke Sulawesi Utara. Apa tidak ente dibentuk so ngurusin rumah tangga orang, Minahasa itu mayoritas Kristen ya. Ya, oke lah gitu kira-kira komentarnya ya. Jadi menurut saya apakah MUI nggak ada kerjaan lain apa? Selain ngurusin yang kayak ginian, ya kan? Ngurusin dong hal-hal yang aduh terjadinya radikalisme ya di kalangan kalian, tolong diurusin itu dong. Yang ustadz-ustadz yang suka mencaci maki pemerintah, suka mengkofar kafirkan, tolong diurusin itu dong. Itu mereka lebih parah loh, melukai hati rakyat loh. Melukai bangsa sendiri loh. Ini lo ngurusinnya melukai Palestina. Aduh, nggak ada untungnya ya. Yang melukai bangsa sendiri ini yang perlu diurus ketika gereja dipersekusi. Ya ketika kemarin MUI mengeluarkan surat untuk Ahmadiyah dibongkar ditolak keberadaannya, itu melukai bangsa sendiri loh. Lu nggak urus. Ya, giliran yang melukai Palestina lu urusin. Sok-sokan ya kan? Ya, itulah bangsa kita. Miris. Oke lah, gitu dulu ya komentar saya supaya nggak kepanjangan. Silakan, salam ya untuk Betsasar ya, sang pencari Mesia, Eternity, Elboy, Doa Yabes. Salam semuanya, salam waras. Salam. Oh mantap, mana suaranya semuanya? Salam waras, salam. Oke, ini tunggu. Salam sadar, ya. Salam sadar. Oke, salam sadar. Ya, silakan Pak ini dulu. Belsasar, silakan. Ya, waduh, MUI ini aneh-aneh aja ya kan. Orang mau bangun museum juga diurusin ya kan. Atau memang gini Pak Papel, mungkin dia gini supaya biar halal dikasih stempel dulu Pak, baru bisa gitu. Kan harus stempel dulu gitu kan. Makanan minuman stempel. Saya rasa itu butuh stempel gitu Pak, supaya bisa sahih gitu, biar bisa halal. Tapi yang bingungnya begini Pak, MUI kan nampak sekali, benci sekali lihat komunitas Yahudi, orang Yahudi kan. Tapi yang anehnya Pak, di YouTube ini Pak, ada si Umi Dini, siapa namanya itu, si Aditya sama dia, kok dia mengaku Tuhannya sama orang Yahudi Pak. Gimana itu Pak Papel menurut Bapak? Kan bingung Pak. MUI ini nampak sudah benci kan, orang bangun bangun museum saja sudah mau dihancurkan. Ini kok ada apologet Muslim mengaku Tuhannya sama orang Yahudi. Kan ini bingung lagi kita Pak.
Tolonglah MUI tangkap tuh siapa tuh Aditya Madya karena sudah menyamakan Tuhan kalian sama orang Yahudi gitu kan. MUI kan benci kali nih sama Yahudi. Iya betul. Itu bingung Pak kalau saya. Kan sudah aneh kan? Berarti si Madya, Aditya, si Umidini itu berarti bohong dia. Berarti si Palen sama si apa? Siapa namanya itu? Yisak ya. Palen Nggak Yisak tahu. ini kau nih, iya. Alias tipu-tipu kan? Nggak mungkin lah. Sedangkan MUI aja benci kok sama orang Yahudi tuh masjid apa bukan masjid museum saja pun sudah mau dihancurkan apalagi orang-orangnya kan apalagi kepercayaannya itulah berarti yang si Palin sama si Ishak ini ya diserupakan lah Pak tahu lah Pak kalau masalah yang diserupakan hebat kali orang itu kan semua serba diserupakan ya paling satu gerombolan lah sama si Umidini si Palin baru si Aditya itu nggak mungkin lah dia Yahudi asli sedangkan MUI saja memuji Yahudi segilanya gitu kan sampai-sampai museumnya pun mau dihancurkan ya kan padahal itu pun yang bangunnya kan dia Pak di Minahasa ya mayoritas Kristen ya Pak Iya dong. ya kan iya jadi mau gimana lagi di tempat orang Kristen pun kok sibuk coba lah kan ini aneh nih emangnya kau yang punya negara ini kan gitu orang Iya, presiden saja tidak sibuk daripada iya saya paling benci lihat Pak MUI ini Pak udah kayak mirip FPI Pak kalau saya rasa Pak sepertinya ya sudah banyak itu kayaknya orang MUI ini terpapar virus kadrunisme Pak ya kok sibuk sekali ngurusi agama orang gitu orang mau agama apa ya urusan dia bahkan pun mau dia ateis ya urusan dia ya kan ini Pak saya lihat ini MUI ini sudah aneh nih sudah ibaratnya udah bahaya nih kalau saya lihat ini. Ya, tapi ya mudah-mudahan orang-orang Muslim yang kan ada juga sih Muslim yang toleran ya kan kayak apa kayak yang organisasi apa itu yang NU ya ya kan NU yaitu ya mudah-mudahan lah hati-hatilah sama ini yang MUI ini udah banyak saya rasa nih kadrun-kadrun di sini nih karena sudah kita lihat saja sepak terjangnya udah kayak apa usil gitu sama orang gitu jadi kita lihat sajalah ke depannya gimana gitu ya itu aja Pak dari saya Pak Oke baik terima kasih banyak Pak Belzazar ya kita lanjut silakan Pak Sang Pencari Mesiak. Shalom alaikum Sam Adonai Yeshua Mesika. Ya tentang mereka lagi ya saya udah capek menanggapi salah satu kelompok yang selalu membuat hal-hal yang kontroversi. Nah tujuannya itu apa gitu loh kalau misalnya melukai masyarakat Palestina ya udah terbang aja ke sana gitu loh terbang aja ke sana gitu loh langsung gitu bahkan itu kan pernah ditantang sama Dewi Tanjung tuh yang bilang kalau kadrun-kadrun yang sok-sok membela Palestina ya udah langsung aja terbang ke sana gitu loh ngapain terus kalian teriak-teriak gitu buat apa apalagi yang membuat hal yang berita seperti ini gitu loh nah ini tentang Holocaust ya bro ya ini betul. Saya mendapatkan salah satu web dari The Washington Post ini justru harus mengingat Holocaust itu linknya sudah saya bagikan di chat ya di sini dikatakan bahwa salah satu sekretaris jenderal di Liga Arab ya dan presiden organisasi internasional cendekiawan Muslim yang berbasis di Mekah di Arab Saudi itu dia itu mempunyai hak atas memperingati terjadinya Holocaust yang ada di Jerman dan Polandia itu loh. Nah ini yang harus diketahui oleh MUI gitu loh.
Jangan Ini ya, berpikiran secara lokal aja. Oh, ya mengapa Muslim dari seluruh dunia harus mengingat Holocaust? Jadi Muslim dari seluruh dunia itu harus mengingat Holocaust ini, ya. iya. Oh. Kenapa Dan MUI itu pun jangan ya? hmm, Hmm. ya ini bisa apa ya? Melukai gitu loh, melukai salah satu kelompok yang mempunyai jejak sejarah itu. Kalau Hmm. sudah mempunyai jejak sejarah yang secara privasi, masa seakan-akan ujuk-ujuk itu langsung dihancurkan, itu buat apa? Gitu. Tujuannya apa? Hmm. Biarlah itu eh, buat orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu membuat sejarahnya sendiri, itu biarin gitu loh. Apa yang dihancurin? Kok contoh, misal kayak sejarahnya mereka seakan-akan dihancurin. Dia marah nggak? Gitu. Hmm. Jujur terang-terangan aja itu. Pasti marah gitu. Apalagi nanti kampanye di tengah-tengah jalan. Itu bilangnya disolimi agama agama Allah di apa dinodai gitu. Hmm. Itu tindakan seperti apa gitu. Dan apalagi yang ini sejarahnya saudara kita yaitu Yahudi itu diusik gitu loh. Dan itu pun di sinagog Sarah Samayim ya bro ya. Hmm. Saya pernah masuk di dalam salah satu Zoom, yaitu ketika di dialog antara Judaisme, Kristen, dan Muslim. Itu ketika yang narasumbernya Kristen itu Pak Bambang Nursena dan Judaisme itu Yaakov Baruk, Rabi Yaakov Baruk, itu pernah menunjukkan salah satu foto di mana saudara-saudara Muslim itu telah pernah melakukan ibadah puasa itu di sinagog, dan itu pun pernah ditunjukin, dan orang-orang Muslim itu dipersilakan sholat di sinagog, itu pernah ditunjukin gitu. Nah seakan-akan ini MUI ini kok seakan-akan memperpecah belah keyakinan gitu. Sedangkan Yakob Baruk aja yang punya Syarah Samayim itu aja intoleransinya itu juga tinggi gitu, sama seperti kita diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu di dalam Matius 5 ayat yang ke-44 mengatakan mintalah jangan memusuhi terhadap lawanmu, dan mintalah berkati terhadap musuhmu gitu. Jadi intoleransi kita itu kan terhadap apa yang Kristus ajarkan, dan itu pun juga pernah diterapkan oleh Judaisme sendiri yang mengatakan di dalam Imamat 19 ayat 18 mengatakan Hmm. kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan jelas Ya. gitu loh. Dan sedangkan di mereka itu apa? Pernah nggak diajarkan seperti itu? Ini yang problemnya mereka itu seperti ini gitu. Jangan mengatakan berdasarkan dari mulut saja yang mengatakan kita harus toleransi, tapi apa tindakannya? Intoleran gitu. Hmm. Toleransi harus ditegakkan, intoleran harus diredakan gitu loh. Dan itu pun juga berkali-kali disiarkan di Cokro TV. Itu sudah apa? Sudah kecewa dengan tindakanmu yang selalu berlebihan gitu. Contoh seperti yang di kasus di mana itu, yang percabulan itu. Kenapa gua nggak ditindakin secara serius gitu? Itu kan buat kalangan mereka sendiri. Harusnya ditindakin dong gitu loh. Jangan diem aja gitu. Betul, betul. Masa urusan yang lain ini harus diurusin gitu. Baik. Setuju. Itu aja sih bro. Saya Iya. kesel soalnya dengar kayak gini. Saya sakit Oke. hati gitu loh. Iya. Iya. Iya, betul ya.
Iya, sebenarnya kan ini kan, perlu kita pelajari bagaimana kebiadaban yang dilakukan oleh, Hitler ya. Oh, ini tragedi kemanusiaan yang luar biasa ini. Ini kan sebenarnya menjadi pelajaran sejarah supaya, di Indonesia jangan mengikuti, cara Hitler dong ya, membantai para apa namanya, kita di Indonesia nih yang dianggap minoritas ini, yang selalu dipersekusi, gereja sulit dapat izin, itu kan sudah cara-cara Hitler juga itu ya, seperti yang dilakukan kepada orang-orang Yahudi ya. Ya, atau jangan-jangan MUI ini pendukungnya Hitler ini? Hah? MUI, kok kau ini suka sekali kau ya, hanya sebuah museum Holocaust saja Anda apa namanya, kejang-kejang gitu loh. Jangan-jangan Anda ini pendukung, eee, apa ini ya, Hitler ini ya, yang suka membantai orang, sesuka hatinya gitu kan, gara-gara benci terhadap etnis ya, tertentu. Makanya mereka ini suka sekali nih, kaum-kaum mereka ini ya, sedikit-sedikit benci Cina benci Cina benci Cina. Ya kan waktu, ibu kota negara yang baru dibangun ini kan lagi-lagi yang dituduh Cina lagi Cina lagi. Ini kan ya mirip-mirip juga dengan Hitler ini menurut saya ya. Mungkin cuman beda ya, bedanya kalau Hitler benci Yahudi ya mereka ini benci Cina. Oke, kita lanjut dulu. Silakan Pak Eternity, salam Mas. Salam waras. Halo, Salam shalom Mas, apa Papa kabar Fel. ini? Nongol ini. Baik, puji Tuhan Papa Fel. Kemana aja nih Papa Fel? Kita merindukan Papa Fel nih. Lanjut. Iya, iya. Jadi menarik juga ya. Tadi sempat saya nonton juga di apa ya, di YouTube, di berita itu. Eh, senang juga sih ngelihat apa ya, ternyata ada di depan publik itu ada orang-orang yang memang bersikap bodoh ya, punya pola-pola pikir yang sudah ketinggalan ya, lebih jauh ketinggalan dari tahun 1945 ya. Menurut saya pada saat kita berjuang memerdekakan negeri ini ya, eh, mungkin kakek nenek kita. Jadi menurut saya juga nggak sebagai orang Kristen pengikut Yesus juga tidak membela Yahudi intinya. Dan kita juga nggak mau tahu dengan urusan Palestina. Karena juga pada saat Yunus disuruh mengajarkan tentang menjelaskan apa namanya, memperkenalkan firman Tuhan ke mana, ke Niniwe ya. Sama dengan pada saat Yesus juga bangkit. Enggak, firman itu untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia. Jadi bukan untuk orang Yahudi. Jadi karena Yahudi juga, orang-orang Yahudi juga lah yang menyalibkan Yesus kan. Jadi tidak ada istimewanya kalau bagi saya sih sebagai orang Kristen untuk orang Yahudi ini. Tapi memang bahwa nubuatan kedatangan Kristus itu memang melalui para nabi yang harus dari Yahudi ya, turun temurun ya. Itu saja. Itu kan rencana Tuhan untuk umat manusia, bukan khusus spesifik hasil dari kematian Yesus di kayu salib itu secara spesifik untuk orang Yahudi bukan, tapi untuk semua manusia yang beriman kepada Yesus. Jadi saya kasihan aja sama MUI ya. Terus terang ke depan itu Islam menurut pengamatan saya, Islam bukan satu tantangan yang terbesar ya bagi apa namanya, bagi berkembangnya Kristen ya, ajaran kasih yang harus menyebar sampai seluruh dunia. Bagi udah dinubuatan sih ya, udah dinubuatan. Jadi nggak usah GR lah ya, nggak usah GR bahwa akan ada di bawah pemerintahan misalnya suatu agama misalnya ya, dan karena sering dikumandangkan juga misalnya Islam akan memimpin dunia. Nggak usah lah berpikir ke situ lah ya, karena itu tidak akan mungkin terjadi ya. Justru yang sangat mengganjal dari kekristenan, penyebaran ajaran kasih ya ini. Mungkin agama-agama baru nanti yaitu agama yang kita harus menghargai hak asasi manusia. Artinya bahwa sesuatu hal kesamaan derajat, kesamaan gender yang dibungkus dengan hak asasi manusia. Ini akan mengembalikan kita kepada keadaan seperti Sodom dan Gomora, di mana mungkin LGBT itu mungkin sesuatu hal yang lumrah nantinya.
Itu yang sangat mengganggu ajaran Kristen ya, ajaran Yesus, karena ajaran Yesus lebih mementingkan bagaimana eh, firman itu dibentuk dimulai dari keluarga. Sesuai dengan Nuh ya, waktu masuk ke bahteranya kan, sepasang, 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 artinya keluarga, keluarga, sepasang, sepasang. Jadi ada suatu keluarga di situ, sepasang suami dan istri, sepasang, sepasang, sepasang. Jadi saya berharap ya pemerintah Indonesia juga harus juga menghapus ya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya tentang jaminan produk halal ya. Jadi saya pikir itu sangat tidak etis bahwa Indonesia itu bukan negara agama, tetapi bahwa Indonesia itu dalam pergaulan sosialnya menghargai nilai-nilai keagamaan. Tapi bahwa sistem di Indonesia bukan berdasarkan sistem politik, sistem kenegaraan, bukan berdasarkan suatu nilai-nilai agama tertentu. Itu tidak ada. Bahwa Indonesia punya nilai luhur tersendiri ya, gotong royong dan sebagainya. Jadi saya berharap pada pemerintah Indonesia, jika saya pikir juga banyak yang mendengar di sini, untuk menghapus juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Karena tentu saja meskipun tentu saja ini akan mengubah ya, ini sudah mengubah mekanisme perdagangan di Indonesia ya, termasuk juga produk-produk impor gitu ya, karena adanya kewajiban sertifikat halal ini. Dan juga kalau bisa juga segera dihapus dengan registrasi yang berlaku itu ya, yang Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 ya, itu supaya dihapus juga tentang registrasi industri makanan dan minuman, karena ini sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya meskipun mereka juga mengatakan bahwa gaji mereka sebagai di MUI, apalagi misalnya sebagai auditor mereka katanya digaji dari Bank Sentral Akhirat, bagi saya nggak masuk akal ya. Banyakkan bicara kalau orang-orang ini. Karena orang-orang ini dari dengan adanya sertifikat halal aja, notabene-nya yang dicari adalah uang. Jadi saya berharap pemerintah Indonesia sekarang eh, lebih rasional lagi ya ke depan, lebih waras lagi lah ya. Artinya sebenarnya ini bagian kecil aja dari golongan-golongan abangan ya, yang mampu menghimpun begitu banyak suara dalam pemilihan umum ya, setiap pemilihan umum. Jadi nggak usah takut kalau pentolan-pentolannya bisa kita lakukan tindakan yang tegas menurut hukum yang berlaku ya. Jadi karena orang-orang ini biasanya kalau orang-orang abangan ini udah paling takut kalau kita ajak diskusi, mereka senang. Tapi sebenarnya kalau model-model mereka ini harus pakai tangan besi, itu aturan hukum. Itu mereka baru takut. Jadi harus lebih tegas lagi lah pemerintah Indonesia ke depan. Mungkin itu aja Pak Pavel. Mungkin nanti kita bisa Iya, berkembang betul. diskusinya. Betul. Memang Semoga harus kita tegas. waras. Hmm. Jadi artinya ini nggak masalah sih, kita Kristen juga nggak masalah. Itu mau melakukan apa aja nggak masalah bagi kita. Iya. Karena memang ajaran kita kasih. Segala Betul. penderitaan yang kita alami dalam menjalankan kasih, mengajarkan orang Indonesia atau apalagi yang belum kenal Yesus untuk mengenal kasih yang dari Kristus, meskipun kita dijalimin, ditekan dan sebagainya, itu bukan masalah. Penderitaan yang kami alami itu adalah untuk itu sebagai wujud bahwa kami meninggikan Yesus. Pengenapan Karena firman kami juga. harus betul. Karena memang kami harus menderita. Menderita sebagai untuk meninggikan Yesus. Firman Allah itu bahwa memang itu ajaran yang ditinggalkan Yesus. Kita harus mau menderita untuk memikul salib. Memang itu. Jadi so what, nggak ada masalah gitu loh. Kita fine-fine aja, suka-cita aja ngadepin hal-hal seperti itu. Si itu yang kasihan, ya kan? Si itu yang kasihan, hidupnya penuh kebencian, ya kan, sampai mati. Itulah namanya kematian kedua. Nggak ada maafnya, nggak ada hidup dalam terang tuh nggak ada maafnya. Jadi sadarlah, dan kita tidak menganggap bahwa Islam itu ancaman, justru kita beranggapan bahwa ancaman terbesar dari umat Kristen adalah nanti orang-orang yang benar-benar menegakkan hak asasi manusia secara universal. Itu yang sangat bahaya bagi kami, karena itu betul-betul melegalkan semua ajaran-ajaran semua perilaku yang pernah dahulu dilakukan umat manusia, sehingga
harus datang Yesus Juru Selamat. Mungkin itu Pak Pavel, semoga berkembang. Baik, Tuhan luar berkati. biasa. Betul sekali. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Internity. Ya, silakan Pak Hilboy. Bagaimana tanggapannya ini? Ya, finally ketemu sama gembongnya Salam Sadar ini. Salam Waras. Nah, Nah, ini saya mau tanya nih kepada gembongnya Salam Waras. Bapak tahu nggak kenapa Uclim sangat membenci Yahudi dan Kristen? apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Bapak dulu kuliah nggak? Apa kuliah atau nggak kuliah? Nggak kuliah. Nggak kuliah? Nggak kuliah, nggak sekolah juga Pak. Oh, nggak heran kalau gitu ya. Iya, nggak heran. Tapi kalau gitu setelah ini Bapak boleh kasih jabatannya ke Pak sang pencari maksiat Pak ya. Iya, iya. Jawabannya adalah karena si Titit. Si Titit. Haleluya. Ada aja si Titit. Karena tertulis Uclim akan mendapatkan bidadari di sorga. Itu setelah kiamat. Dan kiamat itu hanya terjadi jika Kristen dan Yahudi musnah. Betul. Nah, jadinya mereka kan udah dijanjiin nih. Itu impian udah sampai ke ubun-ubun tuh. Baik yang hidup atau yang mati. Sampai di ubun-ubun ya. Iya, tapi bidadari nggak akan tercapai selama Bro Salam Waras masih hidup. Nah, mantap itu. Ya, jadinya bagaimana? Ya, kita harus pakai cara metode yang lain dong ya. Tapi semua itu akibatnya satu doang, karena si Titit. Tapi saya nggak, nah ini semua saya sebutkan bukan karena pemikiran saya ya. Ada pemikiran dari pihak tertentu lah. Saya hanya menyampaikan. Sabar. Saya penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Pak Hilboy ini. Saya langsung searching Pak. Karena saya bukan orang sekolah, saya searching Pak. Dan saya temukan ini Pak. Ya. Ini ya. Janji Rasulullah SAW menyatakan kehancuran umat Yahudi. Ya. Iya. Akhir dari bangsa Yahudi di tangan umat Islam tidak dapat terbantahkan. Mantap ya. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Apa katanya? Aduh, bahasanya nggak ngerti saya. Ya. Dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian dalam kurung umat Muslim tutup kurung memerangi Yahudi. Kemudian ya kemudian batu berkata, kemudian batu berkata, batu bisa bicara ya. Ini batu ini nama manusia atau batu benaran sih? Entahlah ya. Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, wahai Muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah. Wah, rupanya ini alasan. Jangan-jangan ini salah satu alasan MUI begitu benci Yahudi ya. Ini ya. Ya, dalam hadis riwayat Muslim ya, dipaparkan secara lebih perinci. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga umat Muslim memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Ini mimpi kali ya. Ya, namun batu, ini batu dan pohon ya. Namun batu dan pohon berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuh.
Oh, jadi ketika orang Yahudi bersembunyi di balik pohon, di balik batu, batu ini tidak bisa tutup mulut, buka mulut dia. Membocorkan, ada Yahudi di sini nih, nih Yahudi ini. Nah, gitu kira-kira ya. Bayangannya ya. Bocor. Iya, ini berarti batu mulut ember, bahaya nih batu kayu ini mulut ember ini ya. Kurang ngajar kau ya ini ya. Namun batu dan pohon berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuh. Kecuali pohon garhak yang tidak demikian. Karena termasuk pohon. Aduh, saya baru tahu ada pohon Yahudi kawan-kawan ya. Ini langsung pecah ketawa saya ini. Ya, kecuali Jadi- pohon garhak yang tidak. Jadi- Berarti pohon garhak ini dia tutup mulu ya. Karena termasuk pohon Yahudi. Saya baru tahu ada pohon Yahudi ini kawan-kawan ya. Tapi entahlah itu keyakinan. Tapi saya merasa lucu aja kawan-kawan ya. Oke, saya selesaikan Jadi dulu ya. kayak titah raja ya, wahai katanya, Iya, wahai. Iya, iya. Dan hadis tersebut tidak ada nas atau teks yang merujuk langsung kaitannya dengan Palestina secara khusus. Dengan demikian, substansi dari hadis tersebut bersifat umum dan bisa terjadi di Palestina atau di tempat lain. Selain itu, Rasulullah SAW juga tidak menjelaskan soal kapan terjadinya itu. Beliau SAW hanya menyampaikan apa yang menjadi tanda-tanda akhir zaman. Namun kehancuran Yahudi terjadi sebelum hari kiamat. Oke lah. Ya, suka-suka kalian lah. Silakan Pak Hilboy. Saya hampir jadi mualaf, Pak. Kenapa? Karena iming-imingan bidadari. Tapi berkat, ini saya iklan sedikit Pak ya. Berkat RAK ya. Di situ saya dibongkar Pak. Ternyata 70 bidadari itu berdada montok dengan penis yang tidak loyo. Jadi saya batal Pak. Saya pikir wah itu surga buat gua neraka tuh. Gua sendirian diseruduk sama 70 orang dengan penis tidak loyo. Cilaka Pak. Kita kalau diseruduk sama 70 orang, ya tidak berdaya lah kita lah. Ternyata bidadarinya itu punya penis, Pak. Jangan begitulah. Ini Pak Hilboy ini sebar fitnah lagi ini. Makanya saya jadi batal mualaf. Jangan begitulah, masa bidadari punya penis. Ya begitulah, enggak boleh itu Pak. Saya aturan udah mau jadi mualaf tapi bisa batal. Kan di sorga bisa jadi neraka buat saya. Saya sendirian, dia 70 dengan penis yang tidak loyo. Saya diseruduk sama dia. Tidak, mungkin begini Pak. Mungkin yang penis tidak loyo itu Bapak, bukan bidadarinya. Saya tidak loyo. Tapi apa gunanya saya 70 tidak loyo kalau melawan jenisnya juga punya penis juga 70. Pedang lawan pedang dong. Jangan gitu Nggak mungkin bidadari punya pedang. Aduh Bapak ini. Jangan sebar fitnah Aduh. Saya tidak sebar fitnah Pak. Makanya saya kaget, makanya saya pun jadi nggak jadi mualaf. Hadis apa itu? Coba aku cari hadis apa itu ya. Itu saya berkat RAK. Ini iklan RAK Pak ya? Boleh diiklankan. Iya. Bisa masa bidadari punya pedang? Jadinya sorga malah neraka buat saya. Kita punya penis keras. Tapi yang sono juga ada 70 yang keras. Baru ku dengar itu. Ya, kita babak belur. Kok bidadari ada penis ya? Mungkin bisa Bapak kasih pencerahan, Pak. Saya ini orang tidak sekolah ini, Pak. Saya baru tahu itu ya. Bidadari ada penis. Cuma saya belum dapat itu ya. Mungkin itu bahasa Arab kali ya. Kalau bahasa Indonesianya nggak ada ini bidadari punya penis sih. Aduh.
Itu bahasa Indonesia dong, tulis dengan Oh, penis gitu. yang tidak loyo. Oh, penis tidak loyo ya. Tapi kan ada wanita yang mempunyai bentuknya wanita dengan saya nggak tahu wanita atau laki-laki dengan payudara yang nonjol gitu, plus berpenis ada itu. Semangat pun jadi lemas lah gitu mah Pak. Ya lemas lah kalau tiba-tiba dadanya punya penis. Ya aduh, pedang lawan pedang itu. Gimana ceritanya itu? Ya, tapi kan Ah, gimana kalau penis kita keras, tapi sono nggak 70 yang keras. Waduh, biar dah. sorga jadi neraka buat saya. Iya dong, jelas dong. Makanya saya Yang batal saya mualaf. tahu gini, yang saya tahu penisnya pria itu yang bertahan yang 70 tahun tidak itu tidak Iya, itu pun saya percaya tegak terus. itu benar. Tapi apa gunanya? Boleh nggak di share itu hadis apa itu Pak? Supaya Wah, kita bisa buka. saya nggak hafal. Oh nggak hafal ya. Ah, Tapi apa gunanya, yuk? ah. Kan Bapak salam waras. Iya betul, nggak ada gunanya buat saya itu kalau pedang lawan pedang. Iya, Ya, kecuali lewat lubang lain. Aduh, nggak ogah gua. diseruduk kita sama dia. Ah, aduh, ini informasi apaan ini nih? Aduh, di luar konteks. Aduh, aduh. Tak cari-cari nih, belum saya dapat ini ya. Oh, coba ntar saya cari Pak ya, saya cari Ya, ya. nanti di share ya supaya. Sini lagi eh, ya. Ya Oke, sabar ya. baik. Oke, Pak. Oke. Silakan Pak Yabes. Salam Pak Pavel, salam semuanya. Salam waras. Salam doa. Tadi saya mental Pak ya, sinyal kurang bagus soalnya. Oh gitu. Silakan. Suaranya putus-putus Pak saya Pak. Pas, jelas Pak. Mantap Pak. Gaspol. Iya, itu ada Pak Pavel hadisnya Pak. Selain manusianya 70 tahun penisnya berdiri terus, bidadarinya punya dua kelamin. Ada penisnya, ada vaginanya, jadi Gini, ketika dimasukin yang penisnya juga nusuk. Gitu. Sabar. Kalau boleh tahu itu hadisnya di mana Pak? Kalau Bapak tahu. Ada sih, tapi saya nggak ingat ada itu. Ya itu terjemahnya bahasa Indonesia juga ada kok. Aduh. Punya penis yang nggak loyo gitu. Jadi punya dua kelamin bidadarinya. Selain tembus pandang, selain bidadarinya tembus pandang gitu kan, kelihatan tulang-tulangnya. Juga kelaminnya ada dua kan. Aduh. Pak Pavel, doa Yabes, Pak doa Yabes aja nggak ingat. Apalah itu nggak mungkin ingat. Orang MUI ya yang jadi saksi di sidang MKC nggak ingat itu ayat-ayat apa tafsir itu. Gimana Pak doa Yabes ya? Tapi ada Pak itu ayatnya Pak. Pernah tahu sih. Tapi ya ada berapa ya itu ya? Bahkan ini bro, bahkan di tempat ibadahnya mereka, nama masjid itu diambil dari Ethiopia. Itu sudah saya share di situ bro. Oh, nama masjidnya? Boleh di share bro. Aku pakai HP sih. Ya, bawahnya bro. Ya tempat ibadah. Itu kan ada daftar isi. Itu rumah ibadah ya. Nah, di situ bacanya apa, bro? Sinagog Yahudi Ethiopia disebut masjid. Oh. Masjid ya. Dengan arti rumah ibadah atau Bet Maqs, rumah kudus, atau Salot Bet, rumah doa. Itu kira-kira dihancurin nggak sama MUI, sama masjid itu? Dihancurin nggak itu?
Enggak lah, dipakai Pak. Ah, Lagi-lagi kan gini Pak, ya, lagi-lagi begini oh, Pak, lagi-lagi mereka akan berdalil ya memang kami kan penggenapan dari nabi-nabi Yahudi sebelumnya, gitu aja paling Pak. ya itu Iya. sih. Itu sebagai bukti ya, Bro ya. Saya kasih tunjuk biar mereka-mereka ini biar sadar gitu. Ya, salam sadar. Oke, silakan lanjut Pak Doa Yabes. Iya Pak Wafel, ini lihat MUI ini sangat menggelikan gitu loh. Dikit-dikit disangkut pautkan dengan Palestina. Nah itu kan yang di Minahasa itu kan Museum Holocaust itu kan hanya untuk kita mengerti gitu loh sejarah dunia kan gimana gitu kan. Iya betul. Kalau mereka mau bikin museum yang seperti Holocaust gitu ya bangun aja kan. Westerling itu kan bagi mereka kan penjajah yang kejam ya bikin aja museumnya nggak apa-apa kita sih nggak masalah gitu loh. Kalau mau sama gitu kan. Dikit-dikit disangkut pautkan dengan Palestina padahal nggak ada hubungannya. Padahal beberapa tahun yang lalu itu kan di Museum Holocaust Jerman itu ada 25 negara muslim melihat masuk ke museum itu melihat Iya betul. Holocaust di sana. Bahkan ikut berdoa juga kan. Cuma Indonesia aja yang nggak ada. Iya. Jadi ikut lebih sekali MUI. Katanya sih takutnya nanti dijadikan apa ya seperti politik gitu loh nanti diisukan nanti Indonesia bekerja sama dengan Israel lah. Emangnya kita itu apa orang bodoh apa kan tidak ada Indonesia kan nggak punya kerjasama diplomatik ya sampai kapanpun nggak akan bisa bekerja sama walaupun diisukan kan gitu. Walaupun bekerja sama itu harusnya bagus Indonesia bekerja sama dengan Israel. Arab Saudi saja bekerja sama dengan Israel. Uni Emirat Arab juga bekerja sama dengan Israel. Karena apa? Tidak suka teknologi Israel itu lebih maju daripada negara-negara lain gitu loh. Bahkan nanti kan Arab Saudi kan bahkan nanti pertaniannya tanahnya yang gering kan dijadikan hutan itu kan memakai sistem dari Israel itu kan sistem tetes itu kan itu kan nilainya kan ratusan juta dolar kan nanti akan jadi apa Arab Saudi yang gersang tadi akan jadi seperti hutan buatan gitu kan seperti pertanian gitu kan apalagi juga banyak sekali teknologi Israel itu dibeli oleh orang Cina. Teknologi Israel kan banyak dibeli dengan orang Cina gitu loh. Iya. Jadi kita tuh harus melihat perkembangan dunia ini gitu loh. Suka tidak suka Israel itu teknologinya itu canggih gitu loh. Iya Jadi betul. kita harus bekerjasama harusnya untuk supaya kita nggak tertinggal gitu. Bahkan Israel sudah buat ini buat apa ya kendaraan terbang. Kendaraan terbang itu nanti ya bisa nanti kan kalau kalau punya kendaraan terbang kan nanti nggak bikin macet nanti kan lalu lintas transportasi kan lebih baik gitu kan itu Iya nanti iya. akan dikembangkan gitu loh sudah diuji coba kan jadi seperti film-film dulu nanti ada orang bisa naik apa kendaraan terbang itu ternyata sudah terbukti kan sekarang Israel sudah mulai merintis itu bahkan di Inggris di Prancis juga mengembangkan itu nanti orang bisa terbang gitu loh Pak ada alatnya nanti dari yang berat nanti akan diringankan komponennya akan dibuat seringkas mungkin gitu loh seminim mungkin Iya jadi betul. manusia bisa mengendarai itu jadi kita tuh harus membuka diri lah kalaupun Indonesia bekerja sama dengan Israel itu bagus sebenarnya suka nggak suka negara kita itu membutuhkan bangsa Israel karena di belakang bangsa Israel itu walaupun kabarnya ya ada persaingan antara China dan Israel tetap saja China membutuhkan bangsa apa teknologinya Israel gitu loh. Demikian juga Jerman, Inggris, Prancis, Amerika. Mereka membutuhkan teknologi dari Israel juga. Makanya itu Arab Saudi bekerja sama dengan Israel. Apalagi di ayatnya di Al-Quran kan dijelaskan juga. Kalau Israel itu memang miliknya mereka, bukan miliknya Palestina kan. Kan ada ayatnya itu kan Musa kan disuruh sama Allah kan. Ada ayatnya itu kan suruh memasuki tanah Palestina itu kan. Jadi Arab Saudi mengerti itu, makanya mau membela bangsa Israel. Bahkan sebenarnya bangsa Palestina itu dikasih tempat sama Arab Saudi supaya keluar dari situ. Tapi
bangsa Israel, bangsa Palestina nggak mau. Jadinya ya mau nggak mau ya sedikit demi sedikit ya ini sama orang Israel ya kan diambil gitu kan. Padahal orang Israel itu kan majemuk, bukan hanya Yahudi. Muslimnya aja 14% itu sejahtera loh di sana, Muslim Arab di sana. Bahkan Memang, Kristen itu cuma berapa persen ya? Kristen cuma 4% di sana. iya. Bahkan Arabnya itu kan yang 14%. Mereka sejahtera kok. Mereka jadi dokter juga ada, jadi tentara juga ada gitu loh. Jadi kalau dikit-dikit tentang Holocaust itu, bahkan di Museum Holocaust itu ya Bang Pavel ya, itu orang-orang Yahudi ditolong oleh Muslim ada itu di gambarnya, di dokumennya mereka yang tertempel di dinding-dinding itu gitu loh. Iya, iya, iya. Ada mereka yang waktu dikejar itu kan 6 juta loh Bang Pavel itu, orang Yahudi yang dibantai di zamannya Holocaust itu kan 6 juta. Ada juga ditolong oleh orang Muslim, itu ada dokumentasinya di sana gitu loh. Jadi buat apa itu menyangkut pautkan dengan Palestina? Sebetulnya ada hubungan apa sentimen membawa ke agama itu loh. Jadi itu kan nggak bagus. Betul, Gitu. betul. Jadi apalagi yang dikatakan Pak Pavel tadi tentang hadis itu ya, nanti orang Yahudi sama Nasrani bersembunyi di pohon karkat. Karkat itu punya agama, Pak. Karkat itu pohon karkat agamanya Yahudi. Jadi itu Itu pohonnya Yahudi. pohon Yahudi katanya. Padahal Pak Pavel, pohon korkot itu di Israel sana ndak ada. Ndak ada yang namanya pohon korkot itu. Kan ada ya dari orang Kristen Israel. Orang Kristen Israel itu kan membuat eksperimen. Dia tahu tentang hadis itu Pak Pavel. Dia tahu tentang hadis itu. Terus dia tanyai sama orang-orang Yahudi yang bukan Kristen. Dia tanyai, apakah kalian tahu pohon korkot? Ada sekitar 100 orang ditanyai Pak Bang Pavel. Mereka semuanya jawab nggak tahu apa itu pohon korkot gitu kan. Setelah itu ditunjukkan oleh hadis ini. Mereka tertawa Bang Pavel. Mereka tertawa karena nanti di akhir zaman nanti bahwa orang Yahudi kan dikejar-kejar, nanti bersembunyi di pohon korkot, nanti ada batunya yang bilang, oh mereka disembunyi di pohon korkot. Jadi mereka tertawa kenapa orang Kristen itu memberikan pertanyaan seperti itu, karena ada hadisnya. Ditunjukin itu sama orang-orang Yahudi itu yang ditanya itu loh. Ini ada hadisnya seperti ini. Orang Yahudi yang asli sana tertawa itu. Nggak ada pohon korkot. Kan ditanyai, apakah Anda tahu pohon korkot di Israel? Mereka bingung, apa itu pohon apa? Semua jadi 100 orang ditanya itu nggak ada yang tahu Bang Pavel. Orang asli Yahudi. jadi hadisnya itu nggak sesuai dengan kenyataan. Pohon korkot itu ya ternyata nggak ada di Israel. Itu gimana itu? Karkat ya. Iya ya gitu aja sih Bang Pavel. Janganlah disangkut pautan, dikit-dikit jangan bawa Palestina. Nggak ada hubungannya sih musim Holocaust dengan Palestina, nggak ada hubungannya. Jangan dibawa ke sentimen lah yang begini-begini nggak baik. Bahkan di Minahasa kan Bang Pavel kan itu semua kan dihargai. Bahkan Konghucu yang 1% ya, Konghucu yang 1% itu ada yang jadi bupati loh. Ada yang jadi bupati. Jadi semuanya sama. Mereka bangun masjid juga nggak masalah kok. Mereka bangun masjid nggak masalah. Bangun museum ya nggak masalah. Iya. Sedangkan gereja setan di sana ada, Pak? Ada ya, terserah gitu loh. Terserah itu apa yang diceritakan oleh Mongol itu, enggak masalah. Orang bebas memilih gitu loh. Biarkan mereka mau masuk ke Yahudi, mau gereja setan, mau ke apa ya terserah lah. Iya. Setelah dibangun masjid muncul masalah. Kenapa? Bapak kan bilang di Minahasa bangun masjid nggak masalah. Saya bilang setelah dibangun muncul masalah. Oh gitu ya, setelah dibangun bermasalah, bikin masalah. Iya. Ya ini saya sudah temukan ya hadisnya Pak si Pak Hilbo ini ya. Kita lihat dulu ya. Hadis. Itu bukan milik saya Bapak. Oh sorry. Maksudnya yang Pak Hilbo share ya. Ini hadis Sunan Ibnu Majah. Nomor 4. Ini dicatat baik ya supaya jangan dibilang hoax ya. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 4328 ya, kitab Suhud ya. Nah, ini sifat surga judulnya ya. Nah, kita baca ya. Saya baca komplit aja deh supaya jelas ya. Telah menceritakan kepada kami Isyam bin Khalid Al-Asrak, Abu Marwan Ad-Dimaski,
telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yasid bin Abu Malik dari ayahnya dari Khalid bin Madan dari Abu Umamah. Dia berkata, nah ini ya, tahan napas kawan-kawan ya. Tahan jantung Anda supaya jangan copot ya. Rasul Allah ya, Rasul SAW ya. Bersabda, tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah azza wa jalla akan menikahkan, ya, jadi orang yang masuk surga ini akan menikahkan dengan 72 istri. Jadi 72 istri. 2 istri dari cuma 2 ya dari bidadari ya. Jadi dari 72 istri ini 2 istri dari bidadari kawan-kawan ya. Dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Oh, ya. jurik semua itu, jurik Ya, semua, sundel yang bolong. 70, ya, yang 70 itu ternyata perempuan-perempuan dari penduduk neraka. Ya. Istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Jadi nanti dia masuk ke surga ya, dari neraka, istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Jadi bukan 72-nya bidadari semua ya, cuma 2 yang bidadari kawan-kawan ya. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki, ini tahan napas baik-baik ya. Mereka melainkan memiliki vagina yang rapat gitu kan. Dia akan memiliki penis yang tidak loyo. Astagfirullah. Kan punya 2 kelamin ya Bang Pavel ya. Tahan napas Punya 2 kelamin di situ. Kita nggak menafsirkan, saya cuma baca ya. Iya. Dan tidaklah, saya blok aja ini. Ini kawan-kawan, ini catat ya hadisnya ini ya. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 4328 ya, kitab Zuhud ya. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat ya, dan ia memiliki penis yang coba mikir dulu, sampai sini mikir dulu kawan-kawan. Mikir dulu dengan pikiran yang jernih dan waras. Udah ubun-ubun ini nafsunya. Tanpa, ya gini, memikirkan dengan tanpa tendensius apapun. Dengan waras saja. Saya sukanya lebih objektif ya. Mungkin atau jangan-jangan begini. Maksudnya bidadarinya punya vagina yang rapat, lalu laki-lakinya punya penis yang tidak loyo. Tapi kalimat ini kayaknya nyambung ya. Dan tidaklah salah seorang dari mereka ini mana? Mereka ini apakah laki-laki dan 70 bidadari itu Bang Pavel. Ya, makanya Dari atau mereka ya 70 bidadari itu kan. Atau mereka ini hanyalah 72 bidadari. Makanya saya bilang saya suka waras dan suka lebih objektif ya. Apakah mereka ini termasuk laki-laki yang dikawinkan ini atau hanya 72 bidadari 70 istri dari neraka dan 2 bidadari itu ya. Dan tidaklah salah seorang dari mereka ini siapa? 70. Ya, kalau mereka terletak kepada 72 ini berarti jelas dia ada vagina yang rapat ya, dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Mantap. Tapi itu disebut sifat tadi ya, bukan keadaan ya, sifat ya, sifat surga. Maksudnya apa itu ya? Entahlah ya, kita aja. Kita kesini aja. Pakai sifat-sifat orang lagi mau ini. Saya ini ya, jadi kawan-kawan silakan Anda mencerna ya. Tapi saya kasih Anda clue. Mereka ini apakah termasuk laki-laki atau hanya tertuju kepada kepada laki-laki itu, kepada 72 bidadari, 70 istri dan 2 bidadari tadi ya. Khalid bin Hasyam berkata, maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka, kemudian mereka mewarisi istrinya. Laki-laki. Bagaimana sih saya jadi? Apakah bukan istrinya dari neraka, tapi laki-lakinya dari neraka? Bagaimana sih? Pak, si Khalid itu mau orang, nggak usah didengerin. Cukuplah. Itu sepuh-sepuh yang di MUI apa masih mau yang begini-begini? Mau dong, saya juga mau. Jadi kan sepuh semua itu di MUI itu. Dia kan laki, saya juga laki.
Kan Ya, itu Pak di surganya mereka Pak. Nanti mereka kembali umur 30 tahun semua. Katanya Oh, gitu. alah. Iya, mau iya. Iya. kembali mau umur 20 tahun juga. Jadi semua Tapi kalau kembali ke umur disuruh sama 30 70, tahun gitu. kalau Bagaimana disuruh sama dengan anak 70 kecil-kecil PNS itu kan? bagaimana kita? Iya, ceritanya ya itu keyakinan mereka. Coba itu Muhammad bicara begitu, itu emang dikasih penglihatan apa memang cerita dari mana itu ya? Ini Apakah kalau dia dapat Kalau serius anak, penglihatan gitu ya? Pak, kalau anak, Melebar. Pak, Jangan kalau kalau melebar. serius anak-anak saya mau remaja, pindah nih Pak, mualaf. Jangan melebar ya. Jangan kalau anak-anak menduga-duga. remaja, anak-anak Ah, remaja bagaimana itu memaknai itu semuanya? jadikanlah ini Merusak. PR kita bersama dan perenungan kita bersama. Yang waras akan paham dan yang nggak waras ya silakan lanjut. Kalau kita terlalu banyak bicara nanti ya terpelintir lidah, Iya, hancur kita ini ya. Iya, maksudnya sampai di situ ya. Sorry, I'm sorry. Aduh. iya itu maksudnya Master M bisa bicara begitu itu karena dikasih Ya, wahyu apa dikasih penglihatan udah gitu loh, Pak. nggak bisa cerita begitu itu. Udah Pak, urusan dia itu Pak. Jangan pusing Pak. Bukan urusan kita itu Pak. Oh, mau Iya. Pak, wahyu kah, mau apa Pak kah urusan Pavel, dia itu. Ah, Pak Pavel, taruhlah ya begini ya, MUI tidak dibubarkan, oke. Tapi yang paling penting itu wewenangnya khusus juga hanya persoalan keagamaan intern mereka dalam iya. hal akidah. Jangan melebar ke urusan kenegaraan atau politik gitu loh. Iya Jadi betul. pemerintah harus Tidak tegas. mungkin Jadi terjadi Pak, tidak mungkin terjadi. ya itu masalah lain ya, tidak mungkin Ya terjadi harusnya atau sih terjadi. anu Tapi Pak MUI itu mengurusi urusannya orang Islam saja gitu loh, nggak perlu yang seperti betul, museum Holocaust ini dijadikan polemik itu kan nggak perlu sebenarnya. Iya, betul Karena sekali. di warasnya kan, ajarannya nah, agama dan negara dan kekuasaan ya. itu sebenarnya Iya. itu. Ajaran dan kekuasaan itu adalah nomor Iya. satu. Jadi urusi umatnya gitu loh, Oh, itu urusi nomor dua umatnya Pak, itu nomor saja. dua, Kalau itu nomor dua. umatnya ada perbedaan, saling Itu nomor 14 itu. mengkafirkan sesama itu ya ditengahi gitu loh. Kan beda-beda mazhab Kekuasaan kan dan mereka kan ajaran. saling ini kan. Makanya mereka Iya, itu sebenarnya kan doktrin ada ya. 4 mazhab kan. Iya. Doktrin sebenarnya bukan ini. Iya. Doktrin yang dipakai dengan membawa esensi suatu keagamaan Yahudi lama itu ya. Zaman-zaman Nebukadnezar itu kan dipakai. Jadi kalau kita waras, itu nggak mungkin berpisah dia, nggak bisa dia. Betul Iya. sih, memang betul. Itu sama Betul. aja Bapak ngarepin laut jadi tawar, ya, sama aja. Jadi Makanya salah satu waras solusinya ya. menyingkir ya. Jadi Iya. berpikirlah dengan waras, dengan akal sehat. Yang begini-begini masuk Kita akal nggak Iya. sih kawan-kawan ya kan? Gitu aja sesimpel itu. Jadi nggak usah kita terlalu banyak neko-neko ya. Tinggal Kan mikir gini ya. loh Bang Pavel, MUI Nah. kan mengetuai umat mayoritas gitu loh. Kalau bikin polemik-polemik begitu, nanti yang mayoritas kan gampang terpengaruh. Terus kapan negeri ini akan membangun gitu loh? Kalau umatnya nanti dibawa ke polemik gitu kan, kapan gitu kan? Harusnya kan harus membangun gitu loh. Mereka bilang ada masalah sama Iya. lu. saya sih Iya, ya iya. kalau kan makanya dulu Iya, pada harusnya. penyebaran mereka ini kan dulu kan makanya tidak mengatakan hal-hal seperti ini. Kalau enggak dulu nggak bakal diterima lah sama Majapahit sama ini kan apa namanya Ken Arok Iya. itu Ken Arok apa namanya itu Singosari, nggak mungkin lah. Artinya kan dia punya agama sendiri ya, agama Ciwa ya. Jadi nggak mungkin lah. Jadi suatu tipu muslihat juga sebenarnya. Dan percayalah ya untuk ke depan ini dengan era internet ini percayalah itu nggak ada lah itu apa namanya akan berjaya dan sebagainya, percuma lah. Di Eropa sana mereka sudah akan memecahkan berbagai hal yang sangat mengganggu kita beragama. Silakan situ kalau misalnya memakai kekerasan, saya pikir nggak sanggup ya. Kalau orang Kristen memang dilarang menggunakan kekerasan, itu saja. Makanya lebih baik kalian tuh bergabung lah, ikut Yesus saja. Kenapa? Inilah tuh kepentingan kesempatan lah supaya kita bisa mengenalkan orang Arab aja gitu. udah banyak yang murtad. Keluarga kerajaan itu kan yang perempuan itu kan pakaiannya kan modis-modis, sedangkan rakyatnya harus ketutup.
pakai burka gitu kan. Ya, nggak mungkin lah mau pakai kekerasan dengan Iya. penguasa dunia ini. Karena mereka juga akan, aduh, udah seperti Sodom dan Gomora lah itu Iya. nanti. Baik. Persis jadi. Iya, oke. Ya, saya rasa cukup ya. Jadi informasi kita sudah lengkap malam ini. Jadi ya pesan kepada MUI ya uruslah dulu ya Habib-Habib Umatnya Habib-Habib gitu lah. Anda yang ya suka mencabuli para santri, di mana umat Anda yang kemarin menutup Masjid Ahmadiyah, di mana gereja-gereja sering dipersekusi. Pikirkan. Dan terakhir gini bro, Ah, yang terakhir tolong buka di surah Hajj ayat yang ke-40. apa tuh isinya, Pak? Surah Hajj. Bentar, saya kasih linknya ya. Ini aja. Nanti bro share di sini. Bentar, tunggu. Ini penting juga buat organisasi yang selalu bikin kontroversi. Nih bro. Nah itu bro. Ini ya. Al-Hajj ya, 40 ya. Ya, itu. Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah ya telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa lagi maha perkasa. Nah, di situ dikatakan sungguh Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Nah, ini cuman butuh penjelasannya aja dari MUI. Ini gimana dengan ayat ini? Tujuannya apa? Itu. Karena di situ saya jelas, itu kan. Nah, itu aja bro. Saya nggak mau menafsirkan. Saya tahu sendiri lah kayak gimana kan. Gitu. Ya, Baik. saya pamit dulu ya bro ya. Oke, terima kasih ya kawan-kawannya. Ya, kita stop di sini. Ya, terima kasih banyak ya. Kita stop di sini acara Pak kita. Pavel, Ya. Pavel, sedikit Pak Pavel. Kan ini tadi banyak diungkapkan ayat dari agama sebelah. Karena kita di sini anak murid Yesus semua, saya mau keluarin 2 ayat aja Pak Pavel, biar adil. Ya, boleh. Iya kan? Ya. Silakan. Jadi apapun yang terjadi dengan ketidakwarasan ini, saudara-saudara terkasih, jadi mari kita juga mengingat di Filipi 3 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan bahwa saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kita harus tetap mengarahkan diri kita hanya kepada firman Tuhan, kepada Yesus saja. Supaya apa? Supaya kita akan selalu memperoleh sukacita yang di dalam Tuhan. Amin. Ayat terakhir, Roma 14 ayat 17, pesannya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi apa? Soal kebenaran. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi yang kita kejar, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Apa soal kebenaran yang dimaksud? Yang dimaksud kebenaran di situ adalah bahwa Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah kebenaran. Sesuai dengan Wahyu 3 ayat 14, Yohanes 14 ayat 6, dan sebagainya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang membuat kita kurang tidak bahagia, kita harus tertuju kepada Injil firman Tuhan ini. Supaya apa? Dalam situasi yang tidak baik ini, ketidakwarasan ini, kita tetap damai dan sukacita. Mungkin itu Pak Pavel. Jadi
Baik, seimbang ini Alkitab sama ayat sebelah ya. baik. Semoga Tuhan beserta Oke. kita Pak Pavel menegakkan Amin. kewarasan. Ya, Tuhan Shalom. pasti bersama orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, jadi ya sekali lagi pesan kita kepada MUI ya, urus dululah ya kaum kalian yang suka bikin gaduh di negeri ini, yang suka mencaci maki pemerintah dan lain sebagainya. Itu lebih menyakiti hati masyarakat Indonesia ketimbang ya MUI memikirkan perasaan orang Palestina yang sebenarnya tidak pusing juga dengan hal-hal seperti ini. Ya karena ya katanya Museum Holocaust di Minahasa MUI sebut lukai masyarakat Palestina. Ya pikirkan dulu masyarakat Indonesia yang saat ini ya sedang mengalami persekusi di mana-mana. Tolong MUI ya urus dulu tuh yang kata apa kemarin yang mengeluarkan data bahwa pondok pesantren banyak terafiliasi dengan para terorisme. Jadi urus dulu itu baik-baik ya karena itu akan menghancurkan negara ini. Itu jauh lebih baik daripada Bapak mengurusi hal-hal yang seperti ini. Oke, Sobat Waras terima kasih untuk Terima kasih. Sama-sama. Ya, semuanya. selamat malam, salam. Ya Bes, Hilboy dan ya pencari pesannya Ya. sudah yang lewat tadi, yang di live chat kalian semua luar biasa. Mantap, saya senang ya karena kalian maka channel ini ramai dan terus viralkan video ini kemanapun ya supaya semakin banyak lagi yang waras. Dan bagi sobat waras yang ingin membantu pelayanan diakonia di desa-desa bisa salurkan lewat rekening yayasan di bawah ini ya. Terima kasih semuanya, salam sejahtera, salam waras. Bapak Yesus Pavel, Tuhan dan jangan Yesus selamat. marah ya. Enggak. Hellboy, doa ya Bes. Terima kasih. Nice Ya. to meet you. Saya Iya, kasih iya, salam, maju, Pak. tolak besok Iya. ada. Ya, Iya, Yesus iya. Tuhan dan Yesus selamat. Percaya kepadanya maka engkau Iya. tidak akan binasa. Salam waras dan bye-bye, Tuhan berkati. Salam.